Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Kepulauan Aru pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa melakukan rilis untuk pertama kalinya berita resmi statistik untuk dua indikator, yaitu tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi Kabupaten Kepulauan Aru bulan Januari tahun 2023. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pelabuhan Yosudarso, kantor pelayanan Pelabuhan Yosudarso, dan juga kantor pelayanan bandara RAR Guamar yang sudah sangat baik dalam menyediakan data sesuai waktunya sehingga kami boleh melakukan rilis berita resmi statistik yang sejak awal tahun ini dan akan berlanjut di bulan-bulan berikutnya ke depan dan secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa indikator yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tingkat penghunian kamar hotel non-bintang Kabupaten Kepulauan Aru, kondisi Januari 2022 sampai Desember 2022, dan ini menjadi dasar untuk kita melakukan rilis Januari 2023. Pada tahun 2022, tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Kabupaten Kepulauan Aru, kondisi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2022, yaitu sebesar 9,17%, dan kondisi terendah yaitu terjadi pada bulan Januari 2022. Bapak Ibu sekalian, tingkat penghunian kamar hotel non-bintang pada Januari 2023 saat ini yaitu sebesar 2,65%, yang artinya secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 1,91% dibanding dengan Desember 2022. Dan secara year on year itu mengalami penurunan sebesar 0,01% dibanding dengan Januari tahun 2022. Perlu untuk kita ketahui bahwa hotel non-bintang sendiri diklasifikasi menurut kelasnya, yaitu Hotel Melati 1. Ya, ini merupakan hotel non-bintang dengan jumlah kamar antara 5 sampai 9 kamar. Yang kedua ada Hotel Melati 2, merupakan hotel non-bintang dengan jumlah kamar antara 10 sampai 14 kamar. Dan yang ketiga adalah Hotel Melati 3, merupakan hotel non-bintang dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar. Untuk tingkat penghunian kamar hotel Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan kelas hotel non-bintang, kita akan melihat untuk Hotel Melati 1, TPK-nya atau tingkat penghunian kamar hotelnya yaitu sebesar 3,83%. Secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 0,72% dan secara year on year mengalami penurunan sebesar 1,86%. Untuk kelas Melati 2, tingkat penghunian kamar hotelnya sebesar 2,15%, yang artinya secara month-to-month itu mengalami penurunan sebesar 2,49% dan secara year on year mengalami penurunan sebesar 0,36%. Sedangkan untuk kelas Melati 3, tingkat penghunian kamar hotelnya sebesar 3,23%, yang artinya secara month-to-month mengalami kenaikan sebesar 0,65% dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 1,62%. Untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang Kabupaten Kepulauan Aru, kondisi Januari sampai dengan Desember 2022,
Angka tertinggi itu terjadi pada bulan Juni 2022 yaitu sebesar 3,78 hari. Sedangkan angka terendahnya itu terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 1,19 hari. Sedangkan untuk kondisi Januari tahun 2023, rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang di wilayah Kabupaten Kepulauan Aro itu sebesar 1,63 hari, yang artinya secara month-to-month itu mengalami penurunan sebesar 1,25% dari Desember 2022 dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 0,44% dibanding Januari 2022. Bapak Ibu sekalian, kita juga akan melihat pada indikator yang berikutnya yaitu transportasi. Kami akan membaginya, yang pertama yaitu melihat kepada pelabuhan transportasi laut, dan ini data dari Pelabuhan Laut Yosudarso. Untuk kondisi jumlah kunjungan kapal yang tercatat pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022, kunjungan kapal tertinggi itu terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 95 unit, dan kunjungan terendah itu terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar 55 unit. Dan untuk keadaan Januari 2023 sendiri, jumlah kunjungan kapal itu sebanyak 85 unit, dan secara month-to-month mengalami kenaikan 8,97% dibanding bulan Desember tahun 2022. Secara year on year mengalami kenaikan juga sebesar 1,19% dibanding Januari tahun 2022. Untuk keadaan jumlah barang bongkar muat di Pelabuhan Yosudarso, kondisi Januari sampai Desember tahun 2022, kita akan melihat dari sisi bongkar, Bapak Ibu sekalian, tercatat bahwa kegiatan bongkar tertinggi terjadi pada bulan Januari tahun 2022 yaitu sebesar 14,24 kiloton, dan kondisi bongkar terendah itu terjadi pada bulan September tahun 2022 sebesar 4,83 kiloton. Dan untuk keadaan Januari tahun 2023, kegiatan bongkar itu terjadi sebesar 13,53 kiloton, dan itu artinya secara month-to-month kita mengalami kenaikan sebesar 56,55%, dan secara year on year itu mengalami penurunan sebesar 4,93% dibanding Januari tahun 2022. Untuk kegiatan muat barang yang terjadi di Pelabuhan Laut Yosudarso pada tahun 2022 dari Januari sampai Desember, angka tertingginya terjadi pada bulan November 2022 yaitu sebesar 10,95 kiloton, dan yang terendah itu terjadi pada bulan September terjadi pada bulan September tahun 2022 sebesar 1,25 kiloton. Sedangkan untuk keadaan terbaru Januari 2023, kegiatan pemuatan barang di Pelabuhan Laut Yosudarso itu sebesar 7,57 kiloton, yang artinya secara month-to-month mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 181,62%, dan secara year on year juga itu sangat signifikan sebesar 208,60%. Dari sisi jumlah penumpang naik turun di Pelabuhan Laut Yosudarso juga kita mencatat beberapa hal. Yang pertama, untuk penumpang turun dalam tahun 2022 dari Januari sampai Desember, jumlah penumpang turun tertinggi atau terbanyak itu terjadi pada bulan Juni tahun 2022 sebesar 6.219 penumpang,
dan yang terendah itu terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar 2.265 penumpang. Dan untuk kondisi Januari 2023 sendiri, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Laut Yosudarso itu sebesar 5.138 penumpang, yang artinya bahwa secara mantuman terjadi kenaikan 16,48% dibanding Desember tahun 2022. Dan secara year on year mengalami kenaikan juga sebesar 50,37% dibanding Januari tahun 2022. Dari sisi jumlah penumpang yang naik melalui Pelabuhan Laut Yosudarso, pada tahun 2022 dari Januari sampai Desember, jumlah tertinggi itu terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu sebesar 6.223 penumpang, dan jumlah terendah itu terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 1.474 penumpang, yang artinya bahwa jumlah penumpang naik secara mantuman mengalami penurunan sebesar 40,88% dibanding dengan bulan Desember 2022, dan secara year on year itu mengalami kenaikan sebesar 3,63% yang terjadi. Kemudian kita juga melihat juga kepada jumlah barang dan bagasi bongkar muat di Bandar Udara sekarang, RAR Guamar. Untuk kondisi Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, dari sisi jumlah barang dan bagasi yang dibongkar, angka tertinggi itu terjadi pada bulan Mei 2022, yaitu sebesar 23,32 ton, dan angka terendahnya itu terjadi pada bulan Oktober sebesar 9,75 ton. Dan untuk kondisi Januari 2023-nya itu jumlah barang dan bagasi yang dibongkar sebesar 9,61 ton, yang artinya bahwa secara mantuman mengalami penurunan sebesar 56,52% dibanding dengan bulan Desember 2022, dan untuk year on year-nya mengalami penurunan juga sebesar 55,14%. Dari sisi barang dan bagasi yang dimuat melalui Bandar Udara RAR Guamar pada kondisi tahun 2022, yaitu dari Januari sampai Desember, nilai tertinggi terjadi pada bulan April 2022, yaitu sebesar 39,98 ton, dan nilai terendah itu terjadi pada bulan November 2022, yaitu sebesar 10,24 ton. Untuk kondisi Januari 2023, dicatat bahwa jumlah barang dan bagasi yang dimuat melalui Bandar Udara RAR Guamar itu sebesar 16,90 ton, yang artinya bahwa secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 63,71% dibanding dengan bulan Desember 2022, dan secara year on year itu mengalami penurunan sebesar 39,81%. Bapak Ibu sekalian, untuk jumlah penumpang berangkat dan datang di Bandar Udara RAR Guamar kondisi Januari 2022 sampai Desember 2022, kita juga mencatat khusus mulai dari untuk penumpang yang berangkat dalam tahun 2022, jumlah tertinggi itu terjadi pada bulan Maret 2022, yaitu sebesar 1.452 penumpang. Dan jumlah terendah itu terjadi pada bulan Mei 2022, yaitu sebesar 805 penumpang. Untuk keadaan Januari 2023 tercatat
penumpang yang berangkat melalui Bandar Udara RAR Guamar, yaitu sebesar 640 penumpang, yang artinya secara mantuman mengalami penurunan sebesar 49,41%, dan year on year-nya juga mengalami penurunan sebesar 41,82% terhadap Januari 2022. Untuk penumpang datang di Bandar Udara Guamar pada tahun 2022 dari kondisi Januari sampai Desember, jumlah tertinggi itu tercatat pada bulan Maret 2022, yaitu sebanyak 1.227 penumpang, dan jumlah terendah itu tercatat di bulan Juli 2022, yaitu sebanyak 750 penumpang. Untuk kondisi Januari 2023, jumlah penumpang yang datang melalui Bandar Udara RAR Guamar itu sebesar 573 penumpang, yang artinya secara mantuman mengalami penurunan sebesar 42,30% dibanding dengan bulan Desember 2022, dan secara year on year mengalami penurunan juga sebesar 34,14% dibanding dengan Januari tahun 2022. Ini beberapa data dari kedua indikator yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini akan memberikan manfaat untuk perencanaan pembangunan, terutama untuk sektor pariwisata dan juga sektor transportasi di wilayah Kepulauan Aru ini. Bapak Ibu sekalian, untuk rilis pertama ini kami sangat membutuhkan banyak masukan karena ini rilis awal dan kami terus membangun rilis untuk berita resmi statistik yang berikutnya akan jauh lebih baik. Dan terima kasih untuk semua perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya dengan mengucapkan syukur mengakhiri rilis berita resmi statistik untuk bulan Januari tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.